Halo Ayah Bunda, kita berjumpa kembali dalam program Mini Parenting di channel YKB GKI TV bersama Fakultas Psikologi Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga. Saya Shirley Angelin Kusuma, MTSI Psikolog. Kita akan berbincang tentang hal-hal yang berkaitan dengan dunia parenting. Kali ini dengan topik regulasi emosi sebagai keterampilan penting bagi orang tua dalam melakukan pengasuhan positif. Sebagian besar orang akan setuju bahwa tidak ada orang tua di antara kita yang tidak mengalami hari-hari di mana mereka merasa terbebani oleh tekanan sebagai orang tua atau pengasuh utama. Tidak peduli siapa Anda, dari mana Anda berasal, atau apa yang Anda lakukan. Bahkan bagi saya sendiri seorang psikolog klinis, mengasuh anak dapat menghabiskan energi yang cukup besar dalam pelaksanaannya. Sehingga kita bisa memiliki saat-saat di mana kita berjuang untuk mengendalikan emosi kita selama masa stres atau tekanan. Mungkin saja kita bereaksi dengan cara yang tidak kita sukai dan kemudian merasa sangat menyesal. Kabar baiknya, Anda bisa belajar mengelola emosi agar Anda tidak lagi merasa terbebani olehnya. Dan pada saat yang sama membantu si kecil agar tidak merasa terbebani oleh emosinya juga. Belajar mengelola emosi inilah yang disebut dengan meregulasi emosi. Pada dasarnya, regulasi emosi berarti kemampuan untuk menangani dan mengatur pengalaman emosional secara tepat untuk mengatasi situasi tertentu secara efektif. Ini jelas bukan tentang menekan emosi atau mengesampingkannya, melainkan kemampuan untuk mengolah dan mengendalikan perasaan agar tidak membebani atau menyusahkan kita. Percaya atau tidak, kita mulai belajar mengatur perasaan dan emosi itu sejak masa bayi loh. Namun karena regulasi emosi sebagian besar merupakan keterampilan yang dipelajari, seperti banyak hal lainnya, sebagian dari kita menguasainya lebih cepat daripada yang lain, tapi banyak orang yang masih terus mengembangkan keterampilan ini hingga masa dewasa. Jadi apa itu emosi? Dan mengapa emosi itu harus ada? Emosi sangat penting untuk kelangsungan hidup kita sebagai manusia, karena emosi membantu mengingatkan kita akan perlunya tindakan. Perasaan dan emosi kita mendorong kita dan membantu kita menavigasi dunia dan fungsi kita dalam kehidupan sehari-hari. Kita menantang diri kita sendiri karena kita gembira dengan kemungkinan-kemungkinan baru. Kita menangis karena kita terluka atau kesal. Dan kita membuat banyak pilihan karena cinta. Jadi emosi kita berada di balik semua yang kita lakukan dan katakan. Namun, ketika kita bertindak berdasarkan emosi, kita bisa saja terlalu cepat. Kita bisa saja bertindak berdasarkan emosi yang salah. Kita sering mengambil keputusan yang buruk dan keputusan yang mungkin kita sesali. Jadi, bagaimana kita bisa mengelola emosi kita dengan lebih baik dan mengajar anak-anak kita melakukan hal yang sama? Penelitian menunjukkan bahwa saat bayi berusia 4 bulan, mereka sudah mampu membedakan emosi dasar. Sebuah keterampilan yang sebagian besar dipelajari dari siapa lagi kalau bukan orang tuanya. Orang tua yang merasa nyaman dengan berbagai keadaan emosi cenderung membantu bayinya mengelola emosinya. Menggunakan kata-kata yang menenangkan, ekspresi wajah yang lembut, nada suara dan sentuhan yang tenang. Sebenarnya hal itu dapat mengajarkan anak untuk mengatur emosinya dan kembali ke keadaan di mana ia merasa tenang kembali. Di sisi lain, ada orang tua yang tidak merasa nyaman dengan emosinya sendiri, atau orang tua yang dibesarkan untuk menghindari keadaan emosi tertentu, mungkin tidak dapat mengenali dan mengelola perasaannya sendiri. Hingga pada gilirannya, mungkin tidak dapat membantu anak-anaknya untuk memproses dan menangani perasaan
mereka sendiri. Bagi orang-orang ini, emosi bisa terasa seperti gelombang pasang yang menguasai mereka yang tidak dapat dikontrol sepenuhnya. Akibatnya, anak-anak mungkin saja tidak dapat memahami keadaan emosi mereka sendiri atau mengatasinya secara efektif. Jika Anda sering merasa bahwa emosi mengendalikan diri Anda, juga respon Anda, dan Anda bereaksi tanpa memberikan waktu atau pemikiran rasional untuk mengambil alih keputusan yang Anda ambil, maka Anda mungkin perlu mengatur emosi Anda untuk menghindari meresponi situasi dengan cara yang kurang ideal. Mengapa begitu penting untuk bisa meregulasi emosi kita? Hal ini karena 1. Regulasi emosi yang baik sangat penting untuk kesehatan mental, prestasi akademik, dan pengembangan hubungan sosial. Secara khusus, keterampilan pengaturan emosi yang baik meningkatkan kemampuan anak dalam menyelesaikan konflik dengan teman sebayanya, dan ternyata hal ini dapat mempengaruhi tingkat stres fisiologis mereka menjadi lebih rendah. Yang kedua, keterampilan regulasi emosi yang buruk seringkali merupakan ciri utama dari masalah emosional dan ketidaksesuaian yang biasanya kemudian dikaitkan dengan masalah seperti depresi, penyalahgunaan zat, kinerja yang buruk, dan perilaku agresif. Yang ketiga, kemampuan seorang anak untuk meregulasi emosinya dan mengekspresikan perasaannya dengan cara yang konstruktif dibandingkan dengan cara yang impulsif atau menyakitkan, kini diakui sebagai faktor penting dalam kesehatan psikologis anak. Selanjutnya, mengapa regulasi emosi itu baik? Karena hal ini menghasilkan hubungan yang lebih kuat, lebih baik. Dan regulasi emosi membuat kita mampu untuk lebih menerima perasaan tidak menyenangkan dan memberikan diri kita waktu dan ruang untuk memutuskan bagaimana kita menghadapi perasaan negatif, hingga pada akhirnya membuat kita sedikit demi sedikit memupuk rasa percaya diri. Dan regulasi emosi juga mengajarkan kita untuk mempertimbangkan berbagai solusi terhadap situasi atau masalah tertentu dan tidak bereaksi semata-mata berdasarkan emosi sesaat. Lalu bagaimana cara membantu anak Anda mengatur emosinya? Yang pertama, jadilah teladan. Pikirkan tentang bagaimana Anda menangani emosi Anda sendiri. Kemudian, miliki empati terhadap anak Anda. Bersikaplah siap secara emosional untuk memperhatikan dan membantu mereka memproses perasaannya. Memberikan kenyamanan saat diperlukan untuk mengembalikan mereka ke titik di mana mereka merasa baik-baik saja. Yang ketiga, jadilah pelatih emosi dengan memperhatikan perubahan keadaan emosi anak. Kiat untuk membantu orang tua mengatur emosi kuat mereka adalah identifikasi pemicu utama ledakan emosi pada diri Anda dan anak Anda. Kemudian, tingkatkan kesadaran diri dan pengendalian emosi yang kuat dengan menggunakan keterampilan STOP atau STOP. S untuk stop, berhenti dan mundur sejenak dari permasalahan Anda. T, tune in, selaraskan dengan pikiran, perasaan, dan sensasi tubuh Anda. Setelah sesuai, baru bertindak dengan rasional. O, observasi, amati dan perhatikan apa yang terjadi di dalam dan di luar Anda. P, proses dengan penuh kesadaran. Pada akhirnya, stop penyesalan karena emosi yang tidak terkontrol. Mari kita meniatkan diri untuk terus berproses mengasuh anak-anak kita dengan pengasuhan yang positif, sehingga mereka menjadi anak-anak yang dapat mengatur emosi secara positif. Terima kasih telah bergabung dalam program Mini Parenting. Silakan like dan subscribe channel ini
Jangan lupa share juga kepada orang tua yang lainnya ya. Salam.